Salam sejahtera, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus selalu sehat, kuat, dan penuh dengan sukacita. Saat ini kita bertemu lagi dalam perenungan program Night Call. Dan untuk saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya Pendeta Rocky Samuel Karinda sekarang bertugas di GPIB Jemaat Marturia DKI Jakarta yang ada di Jakarta Timur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kekal yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan memberikan kami pemahaman yang benar akan firman Tuhan, sekaligus memberikan juga kepada kami kekuatan yang baru dan juga semangat yang baru untuk terus melanjutkan kehidupan yang terus Tuhan anugerahkan. Ya Bapa, sebelum kami juga beristirahat di malam ini, Tuhan juga curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, supaya kami mengerti, memahami firman Tuhan yang memberikan kami kelegaan pada saat kami beristirahat. Berfirmanlah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Dalam perikop peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesuai bacaan kita dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17, dalam Sabda Bina Umat hari ini, untuk renungan malam, diberi judul, Pancarkan Kasih Kristus dalam Hidupmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan kita pancarkan sebagai kasih Kristus? Nah, dalam bacaan kita, setidaknya pada ayat 12 dan ayat 15, terdapat kata baik, yaitu demikian. Ayat 12, milikilah cara hidup yang baik. Masih juga dalam ayat yang ke-12,
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Dan juga di ayat 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik. Jadi dalam ayat 12 dan ayat 15 tadi ada kata baik. Kalau demikian, maka yang kita pancarkan, kasih Kristus yang kita pancarkan dalam kehidupan kita adalah kasih yang melakukan perbuatan yang baik. Sekarang ini perbuatan baik yang bagaimana? Kalau kita baca di ayat 12, kata baik di situ ternyata berarti perbuatan baik yang kelihatan, yaitu perbuatan baik yang terlihat oleh orang lain. Maksudnya adalah bahwa perbuatan baik itu tidak hanya dalam hati saja, tetapi bahwa apa yang kita lakukan baik itu mampu membedakan, yaitu mana perbuatan yang tidak baik atau jahat, mana perbuatan atau perilaku yang menampilkan kebaikan. Di sini ayat 12 dikatakan perbuatan yang tidak baik itu adalah memfitnah orang, ya. Dan kemudian dikatakan juga adalah perbuatan yang baik itu adalah bercirikan mampu untuk memuliakan Tuhan. Berarti kalau kehidupan yang memfitnah, menjahati orang karena membenci orang lain, itu bukanlah perbuatan yang baik, dan dia akan terlihat sebagai perbuatan yang jahat. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang mampu untuk memuliakan Tuhan, ya tentu saja kalau mampu memuliakan Tuhan berarti ada kasih di sana, yaitu tentu saja kita mau menolong orang lain, menopang orang lain, tidak membenci orang lain, mengasihi orang lain, dan menerima keberadaan orang lain. Dan itulah tentu perbuatan-perbuatan juga yang memuliakan Tuhan. Kenapa memuliakan Tuhan? Karena Tuhan mengajarkan hal yang demikian. Jadi ketika perbuatan baik terlihat, orang mampu membedakan, oh ini perbuatan yang justru jauh dari kategori sebagai kebaikan. Kalau perbuatan yang dinampakkan dari sisi ini, maka dia akan melihat bahwa oh ternyata itu yang baik. Jadi dari segi cara dia melihat saja, dia sudah bisa membedakan inilah yang baik dan inilah yang jahat atau yang tidak baik. Jadi marilah kita di ayat 12 ini diajak mampu menghadirkan perbuatan baik yang berbeda, ya, dengan perbuatan-perbuatan yang jahat yang mungkin ada di sekitar kita. Yang kedua adalah ayatnya yang ke-15. Kata berbuat baik atau kata baik di situ berarti adalah perbuatan baik yang memberikan efek atau pengaruh atau manfaat bagi orang yang menerimanya. Jadi tidak hanya terlihat seperti di ayat 12, tetapi memberi pengaruh bagi orang yang mengalami kebaikan tersebut. Dikatakan mampu berguna, mampu bermanfaat, mampu memberikan hal yang menyenangkan atau menyukakan, membuat sukacita orang yang menerima atau mengalami perbuatan baik dari kita. Jadi perbuatan baik itu tidak hanya sekedar dilihat, tidak hanya sekedar dipertontonkan juga, tetapi harus juga mendapatkan mampu memberikan pengalaman, memberikan pengalaman dan juga memberikan suasana sukacita bagi orang yang menerima kebaikan tersebut. Ada yang khusus di ayat 15, yaitu bahwa siapa yang menerima kebaikan. Ternyata di sini adalah yang menerima kebaikan adalah orang-orang yang ayat 12 tadi disebutkan. Orang yang membenci, orang yang memfitnah, orang yang menyakiti kita, atau orang yang tidak menyukai kita, atau siapa saja yang berbuat jahat. Ternyata mereka harus merasakan dan mengalami perbuatan baik dari kita. Ini menurut saya sangat-sangat luar biasa, bahwa perbuatan baik tidak hanya dilihat orang, tetapi juga adalah perbuatan baik yang mampu untuk mengalahkan atau membalikan situasi dari kebencian menjadi
perbuatan baik yang menghadirkan sukacita dan juga manfaat bagi orang lain. Khususnya siapa? Khususnya mereka yang mungkin membenci atau memfitnah atau tidak menyukai kita, atau dikatakan di situ adalah orang-orang yang mungkin berbuat jahat. Inilah yang menjadi perenungan bagi kita pada saat ini. Saya mengajak bagaimana caranya keadaan kita kalau kita berbuat baik. Kalau di judul tadi dikatakan pancarkan kasih Tuhan, maka berbuat baik seperti di ayat 12 dan di ayat 15 sama seperti matahari yang terbit. Kalau kita lihat matahari yang terbit, maka kita akan melihat bagaimana cahayanya semakin hari semakin menerobos, mengalahkan yang kegelapan malam itu, dan kemudian membuat kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas, merasakan bagaimana hangatnya sinar matahari itu mengenai tubuh kita. Itu yang dimasukkan dengan perbuatan baik tadi, baik yang kelihatan tapi juga merasakan sampai pada kehangatannya. Apa yang harus kita ubah dalam hidup kita? Janganlah apa yang sudah terbit tadi, matahari seperti matahari yang terbit tadi, kebaikan yang menerangi dan menghangatkan seluruh lingkungan dan dunia ini, jangan kemudian redup, yaitu bahwa semakin hari semakin terbenam dan hilang, sehingga kegelapan atau konotasi dari kejahatan itu yang menguasai hati kita. Artinya haruslah kita pelihara pancaran kasih dari Allah dalam hidup kita, dalam perbuatan baik kita, jangan meredup, jangan kalah. Contoh matahari yang terbenam lalu lingkungan dunia ini menjadi gelap menunjukkan bahwa kejahatan itu bukan terjadi karena kebaikan itu kalah, tetapi kejahatan sering terjadi karena kebaikan itu tidak dilakukan, karena kebaikan itu diredupkan, karena kebaikan itu dihalangi, karena kebaikan itu dibatasi, karena kebaikan itu ditutupi. Jadi marilah kita melakukan kebaikan, maka seluruh kejahatan dapat kita halau, dapat kita singkirkan, dapat kita kalahkan. Itulah maksud memancarkan kasih, artinya membuat segala sesuatu menjadi baik, seperti sinar matahari yang menerangi semua lingkungan hidup di dunia ini dan semua manusia. Jika malam ini kita akan beristirahat, kalau kita ingin memancarkan kasih, apapun pengalaman kita hari ini, bagaimanapun beratnya, bagaimanapun sulitnya, ketika kita mendapatkan firman Tuhan yang mengajarkan kita memancarkan kasih Allah melalui perbuatan baik, supaya kita dapat tidur tenang, marilah kita berdoa dan merancangkan bersama dengan Tuhan kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan pada esok hari, yang dapat dilihat orang, tetapi sekaligus bermanfaat dan berguna bagi orang yang menerimanya atau bagi orang yang merasakannya, termasuk mereka yang membenci atau yang berbuat jahat pada kita. Mereka juga menjadi bagian dari cara kita menghadirkan kebaikan kepada semua orang sesuai dengan kehendak Allah. Jika itu yang kita laksanakan malam ini, merancangkan kebaikan bagi semua orang pada esok hari, bagi tempat di mana kita berada, bagi keluarga kita, bagi apapun yang menjadi tanggung jawab kita, malam ini kita akan tidur dengan nyenyak, beristirahat, diberikan kekuatan yang baru, sehingga esok pagi kita bisa melaksanakan tugas dengan penuh sukacita. Selamat beristirahat malam, selamat merancangkan kebaikan bagi semua orang yang akan dilihat dan yang juga akan dirasakan manfaatnya. Tuhan Yesus akan menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih karena kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah bersama-sama dengan kami dari pagi hingga malam ini. Dan ketika kami membaca merenungkan firman Tuhan, kami kembali lagi dipenuhi dengan kasih karunia dan berkat melalui Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan ini dapat kami mengerti dan terlebih lagi ya Bapa, memperbaharui hidup kami setelah beberapa waktu kami
beraktivitas di tengah-tengah tanggung jawab kami sehari-hari. Ya Bapa, kiranya menyerahkan hidup kami supaya dituntun oleh firman Tuhan senantiasa. Kami berdoa bagi setiap keluarga, Tuhan selalu menjaga dan melindungi mereka. Di masa pandemi COVID-19 ini, kami yakin tangan kasih Allah yang penuh kuasa akan menyertai setiap orang, sehingga dapat melakukan kebaikan, dapat menampilkan kebaikan, baik secara pribadi, melalui kebersamaan dengan keluarga, dalam persekutuan umat, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah perjalanan, bahkan di tempat manapun berada, perbuatan baik itu dapat nyata dalam kehidupan sehari-hari dan terlebih lagi membawa pengaruh yang positif kepada semua orang yang mengalaminya. Tuhan Yesus, tuntun kami dengan Roh Kudus agar perbuatan baik kami sama seperti matahari yang terbit memancarkan sinarnya mengalahkan kegelapan. Mohon kekuatan-Mu ya Bapa, supaya jika kami lalai untuk berbuat baik, kami tetap mampu untuk memperbaikinya dan memperbarui hidup kami. Karena kekuatan dari Tuhan Allah dalam penyertaan Roh Kudus, kami mampu untuk bangkit kembali melakukan kebaikan tersebut. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk setiap orang, khususnya para medis yang selalu mendampingi dan mengerjakan kebaikan untuk menolong sesamanya yang sedang dirawat karena sakit. Dan setiap orang yang terlibat di tengah-tengah pandemi COVID ini diberi hikmat bijaksana, kesehatan, dan kekuatan. Para pekerja yang ada di rumah sakit, semuanya dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka juga selalu sehat. Tuhan, kami yakin Engkau selalu bersama-sama dengan mereka. Ya Bapa, Engkau juga akan selalu bersama-sama dengan setiap orang, setiap pribadi, dan setiap keluarga. Engkau juga selalu bersama-sama dengan kami semua, khususnya juga gereja-Mu, gereja GPIB. Di tengah COVID ini, Tuhan beri hikmat bijaksana dari tingkat sinodal, mupel, dan di jemaat-jemaat, penuh dengan kebijaksanaan untuk tetap menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan yang penuh dengan kebaikan kepada seluruh jemaat dan seluruh masyarakat yang ada di sekitar. Kami bersyukur atas segala kasih-Mu ya Bapa, dan kami berdoa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jika malam ini kami beristirahat, Tuhan tuntun kami, jaga dan berkati hingga esok pagi kami bangun dengan penuh sukacita dan kesehatan untuk melakukan kebaikan yang telah Tuhan rancang dalam kehidupan kami. Terpujilah Bapa di sorga, dan kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah perenungan kita di malam ini, perenungan yang berjudul Pancarkan Kasih Kristus dalam Hidupmu. Dan yang kita pancarkan dalam hidup kita sesuai dengan kasih Kristus adalah tidak henti-hentinya dengan tidak jemu-jemunya untuk selalu berbuat baik. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita semua dan semua orang yang ada di sekitar kita. Selamat beristirahat di malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.